Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KMAC 77 dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Video kali ini sangat berbeda dengan video-video sebelumnya, karena ada rasa penasaran saya membeli satu unit handphone dari luar negeri dengan harga 2 juta sekian-sekian. Tapi mirip dengan ponsel seharga 4 juta mungkin ya. Baik, kita buka aja. Kita gunting plastiknya. Nah, udah kelihatan boxnya. Ini adalah varian 8 GB dan internal memori 128 GB. Hanya seperti ini pembungkusnya. Saya tidak melihat stiker bea cukai yang biasanya berwarna biru dan plastiknya masih utuh. Saya nggak tahu ini sudah diregistrasi Kemenkominfo atau belum. Nanti akan ketahuan ketika kita masukkan kartu selulernya. Ya. Saya buka plastiknya dulu. Biasanya plastik ini sudah tidak utuh atau terbuka di satu sisi. Entah ini mungkin sudah dibungkus ulang. Ini Cubot C30 6,4 inci Full HD Plus, whole fun screen, lubang kamera depan di sudut kiri atas, Android 10, kamera depan 32 megapiksel, kamera belakang 48 megapiksel dengan satu flash LED. CPU-nya pakai MediaTek Helio P60. Ya, di sini tertulis octa-core aja. Type C, baterai 4200 dari Cina, warna hitam. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Ini disingkirkan dulu. Angkat pelan-pelan. Pinggirannya rata, mirip dengan handphone yang ada gambar apel yang sudah digigit gitu ya. Mirip ya. Kamera belakang 4 dengan LED 1. Ini mulus. Saya buka dulu soft case-nya. Kita sudah dapat soft case. Kalau di sini ya seperti biasa. Cas 5 volt 2 ampere, output 10 watt. Kelihatan ya. Pembuka SIM tray. Kabel cas yang sudah Type C. Kelihatannya teman-teman, Type C. Dan kitab-kitab penyerta atau petunjuk penggunaan. Ada 3 macam ini. Udah nggak ada lagi, kita pinggirkan aja. Perhatikan teman-teman, ini ada tulisan 2 front. Berarti sudah disertai anti gores. Lepasnya pelan aja, supaya lapisan kedua tidak ikut lepas. Ya, sudah ada anti gores plastik. Di belakang tidak ada tempat untuk sidik jari. Ada ya, adanya di samping dan tidak menyatu dengan tombol power. Kita coba nyalakan.
Qbot atau orang sana bilang Qbot, apalah Qbot, dengan garis frame yang tipis, dagunya juga tipis, yaitu tadi animasi Qbot. Nah ya, dagunya sangat tipis ya, kelihatan teman-teman, bezelnya tipis. Kita cari bahasa Indonesia, ini dia, dan seterusnya sampai terbuka halaman aplikasi. Terlalu terang ya, jadi saya redupin dulu. Sekarang saya mau masukkan kartu selulernya, supaya kita tahu sudah bisa ada sinyal atau belum. SIM tray-nya hybrid ya, berbagi, bisa 2 nano atau gantian 1 nano 1 kartu memori. Nah ini dia, masih 2 aja ya, berbagi. Saya masukkan kartu. Nah ternyata jaringan tidak ada. Kelihatan ya teman-teman, jaringan seluler tidak tersedia. Seperti yang saya bilang tadi di awal, tidak ada stiker bea cukai, tapi nggak perlu khawatir. Ini biasanya menunggu sekitar 1 kali 24 jam atau bisa kurang dari itu. Kita lihat pengaturan dulu. Ini ada kartu SIM. Di sini terbaca ya teman-teman, IND Telkomsel. Cuman belum ada sinyal. Baterai 48%. Penyimpanan 7 GB terpakai dari 128 GB atau 6%. 128 GB ya. Nah, frame tipis ya teman-teman, bezel tipis. Untuk keamanan ada 3 ya, face unlock ada. Dan yang jarang di HP 2 jutaan adalah NFC. Di sini ada ya, dengan harga 2 juta sekian lah. Ada NFC-nya. Sekarang saya harus menghubungi pihak terkait agar ada indikasi signal di sudut kanan ini. Karena saat ini belum bisa digunakan untuk komunikasi. Tapi selebihnya untuk body mantap. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Setelah ini saya lanjutkan setelah mendapat sinyal. Pemirsa Kamar C77, setelah menghubungi pihak terkait, Qbot sudah mendapatkan sinyal. Itu sudah kelihatan 4G. Dan di sini sudah cukup kencang. Ada tulisan Telkomsel. Ya. Sekarang kita tes
signalnya. Bintang 888 pagar. Nah, ada ya teman-teman, artinya Cubot sudah bisa untuk komunikasi. Kembali kita lihat-lihat bagian bodi dari Cubot C30. Bagian bawah, saya buka dulu softcase-nya. Nah, di bagian bawah ada lubang cas tipe C, Type C, dan di kiri kanannya ada lubang-lubang. Salah satunya speaker, salah duanya mic, dan kalau salah tiga mungkin ada di Jawa ya, kota Salatiga. Ya, di sebelah kiri ada tombol volume up and down. Di atasnya sedikit ada SIM tray. Ya, sudah kita pasang tadi kartunya ya. Bagian atas hanya ada sensor. Tidak disediakan lubang untuk headset. Jadi ya pakai headset Bluetooth atau pakai konektor adapter kah, penyambung. Di sebelah kanan ada untuk sidik jari berdampingan dengan tombol power. Jadi tidak menyatu gitu teman-teman ya. Dan di sini saya sudah menggunakan screen protector yang sebelumnya, dan ternyata pinggirannya tidak bisa rapat karena ternyata kaca layar Cubot ini melengkung. Bisa dilihat nggak teman-teman? Kacanya melengkung. Ya, ini kalau melihat aslinya itu jelas sekali melengkung ya. Baiklah, kalau begini kembali ke pengaturan. Tentang ponsel, versi Android. Ini versi Android. Android 10 ya. Nah, Android 10. Set. Cubot C30. Kemudian sistem. Ada pengaturan gestur. Maksudnya ini pilihan untuk menghilangkan tombol home, menu, dan back yang biasanya ada di sini. Gestur navigasi, navigasi sistem. Nah, pilih yang navigasi gestur. Jika menggunakan navigasi 3 tombol, berarti ada 3 tombol di bawah sini. Nah, ini untuk kembalinya geser ke kanan, geser ke kiri. Kemudian penyimpanan. Ini saya sudah menggunakan 27,79 GB ya, dari 128 GB. Lanjut ke AIDA. Ya, sistem Cubot model C30, RAM 8 GB,
internal ini 128 ya. Kembali CPU. Nah, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan Helio P60, MediaTek Helio P60 ya. Ada 8 ya octa-core. Kemudian layar, resolusi layar 1080 x 2310 Full HD Plus ya, 6,4 inci. GPU Mali G72 MP3. Baterai ini 420 mAh ya. Lalu sensor, banyak sensor tapi saya nggak bisa jelasin satu persatu ya. Ini banyak sensor. Oke. Nah, untuk aplikasi launcher ini sudah pernah saya publish videonya. Silahkan teman-teman buka. Ini layar bisa bersih begini. Kosong dari icon aplikasi. Dan untuk kamera di sini sudah saya coba jepret-jepret dan syuting-syuting. Hanya saja tidak saya tampilkan di sini karena minimnya saya dari ilmu fotografi, teman. Yang pasti di sini ada beberapa opsi tangkapan layar. Ada untuk malam, blur atau bokeh, stiker, beauty. 48 megapiksel dengan harga 2 jutaan, saya rasa cukup bagus loh ya. Jauh dari kata mengecewakan. Dan yang paling saya senangi di sini adalah bezelnya yang sangat tipis. Nah. Dan bodinya yang mirip ponsel yang mahal itu. Ya. Mirip. Frame yang tipis. Jadi serasa HP-HP mahal gitu teman-teman ya. Dengan harga 2 jutaan. 2 juta sekian-sekian lah. Dan untuk game, saya nggak bisa jelasin di sini speknya seperti apa. Karena saya bukan gamer. Tapi saya rasa masih support lah kalau untuk yang standar-standar saja. Yang tidak kalah pentingnya, Cubot C30 bisa digunakan di negara tercinta Republik Indonesia. RAM 8 GB, internal 128 GB, dan frame yang cantik dengan harga 2 jutaan. Android rasa Apple. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.